de re. Pernah kepikiran nggak, kalau ada negara sebesar India, dengan penduduk hampir 1,4 miliar orang, masih banyak warganya yang buang air besar di semak-semak, sawah, atau bahkan di pinggir rel kereta? Yoi, ini nyata. Dan meskipun pemerintah sudah bikin kampanye besar-besaran, kayak Swachh Bharat Abhiyan, hasilnya, ya gitu-gitu aja. Kita sering dengar angka penurunan BAB di tempat terbuka di India, tapi realitanya, toilet dibangun, tapi jadi tempat penyimpanan barang, gudang, atau bahkan kosong karena warga tetap lebih suka BAB di luar. Jadi, apa gunanya bangun toilet kalau nggak dipakai? Masalah ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga budaya, infrastruktur, dan cara pikir masyarakat. Dan sayangnya, perubahan itu nggak datang begitu saja. Bahkan setelah program besar dan dana triliunan rupiah dikucurkan, banyak daerah masih seperti dulu. Feses manusia masih mengotori tanah, sungai, dan air tanah. Penyakit pun tetap merajalela. BAB terbuka di India bukan cuma soal jorok, tapi soal hidup dan mati. Tapi rasanya, solusinya masih jauh dari tuntas. Kita mulai dari sini dulu. Biar kamu tahu, kenapa masalah yang kelihatannya sepele ini ternyata susah banget untuk diatasi. Kalau kamu pikir BAB terbuka itu cuma soal nggak ada toilet, ya salah besar. Di India, banyak orang punya toilet tapi tetap BAB di luar. Kenapa? Karena masalah ini bukan hanya infrastruktur, tapi juga budaya, kepercayaan, dan pola pikir yang susah diubah. Dulunya, kebiasaan BAB di tempat terbuka itu sangat umum di daerah pedesaan. Bukan karena miskin aja, tapi karena memang begitu adatnya. Mereka percaya bahwa rumah harus bersih, dan buang air besar di dalam rumah akan membuatnya kotor secara spiritual. Jadi, lebih baik pergi ke sawah atau semak-semak pagi-pagi buta. Ini bukan cuma 1-2 orang. Ini sudah jadi kebiasaan turun-temurun selama puluhan tahun. Pemerintah bisa bangun jutaan toilet, tapi kalau mindset masyarakat masih seperti dulu, hasilnya ya nihil. Toilet dibangun, tapi akhirnya jadi gudang, tempat menyimpan kayu bakar, atau bahkan dibiarkan kosong tanpa digunakan sama sekali. Ujung-ujungnya, warga tetap BAB di tempat terbuka, seperti tidak ada yang berubah. Belum lagi soal ekonomi. Meskipun program Swachh Bharat Abhiyan berhasil bangun banyak toilet, biaya pemeliharaan dan penggunaannya ternyata jadi kendala tersendiri. Untuk menggunakan toilet secara layak, kamu butuh air bersih. Nah, di banyak desa, air itu barang langka. Mereka harus mengambil dari sumur jauh, atau beli dari depot. Bayangkan, 1 ember air dipakai untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Buat apa pakai air banyak-banyak hanya untuk toilet? Lalu ada faktor pendidikan. Banyak masyarakat belum sadar betul bahwa BAB di tempat terbuka itu berbahaya. Feses manusia mengandung bakteri dan parasit yang bisa mencemari lingkungan. Tapi karena mereka nggak langsung sakit setelah BAB di sawah, mereka anggap ini aman-aman saja. Padahal, dampak buruknya baru terasa bertahun-tahun kemudian, terutama pada anak-anak. Dan sayangnya, korban paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan seringkali harus menunggu malam gelap agar tak terlihat saat pergi BAB. Risiko kekerasan seksual tinggi. Bahkan ada kasus tragis di mana perempuan diperkosa atau dibunuh saat pergi BAB di tempat terbuka. Sementara anak-anak tumbuh dengan risiko stunting dan penyakit karena kontaminasi feses di lingkungan mereka. Jadi, meskipun pemerintah sudah coba bersihin masalah ini dengan kampanye besar dan pembangunan toilet massal, realita di lapangan tetap suram. Infrastruktur ada, tapi tidak digunakan. Dana habis, tapi perubahan nyata minim. Dan BAB terbuka tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang di India. Kita bisa bikin video edukasi, pasang infografik cantik, atau bikin poster kampanye lucu. Tapi kalau pola pikir masyarakat nggak berubah, semua itu cuma sampah digital. Solusi sebenarnya bukan cuma bangun toilet, tapi ubah cara berpikir. Dan itu, sayangnya,
nggak bisa dilakukan dalam semalam. Di bab selanjutnya, kita akan lihat betapa parahnya dampak dari BAB terbuka ini, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman kesehatan publik yang sulit dikontrol. Kamu mungkin mikir, oh iya kali cuma BAB di semak-semak, apa salahnya? Padahal, efek buruk dari BAB terbuka itu jauh lebih besar daripada sekadar bau tidak enak atau jijik. Ini bukan hanya soal rasa malu atau image negara, tapi soal nyawa yang hilang karena penyakit yang bisa dicegah. Bayangkan feses manusia mengendap di tanah, hanyut di sungai, bahkan menempel di daun sayuran yang tumbuh di sawah. Bakteri seperti E. coli, parasit, dan virus penyebab kolera serta disentri menyebar lewat cara itu. Dan yang paling rentan kena dampaknya, anak-anak. Data menunjukkan, ribuan anak di India meninggal setiap tahun akibat diare yang dipicu oleh sanitasi buruk. Bukan cuma sakit perut biasa, ini bisa menyebabkan dehidrasi parah, kerusakan organ, bahkan kematian dalam hitungan jam kalau nggak ditangani cepat. Belum lagi masalah stunting, pertumbuhan fisik dan mental anak terganggu karena infeksi berulang akibat kontaminasi feses. Dan bayangkan, semua ini terjadi meskipun toilet sudah dibangun. Pemerintah habiskan triliunan rupiah untuk Swachh Bharat Abhiyan, tapi hasilnya belum cukup untuk menyelamatkan nyawa. Karena ternyata, membangun toilet itu gampang, tapi membuat orang pakai toilet itu susah. Lalu ada masalah lingkungan. Feses yang berserakan mencemari air tanah, sungai, hingga lahan pertanian. Di banyak desa, sumber air minum penduduk justru satu aliran dengan tempat warga bab. Hasilnya, penyakit menyebar seperti api dalam rumput kering. Kolera, hepatitis A, tifoid, semua itu jadi ancaman nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Belum lagi soal keselamatan perempuan. Perempuan dan anak perempuan seringkali harus pergi BAB saat gelap gulita, agar tidak kelihatan orang. Risiko mereka kena pelecehan, pemerkosaan, atau pembunuhan menjadi sangat tinggi. Ada beberapa kasus tragis di mana 2 remaja perempuan diperkosa dan dibunuh saat sedang BAB di luar rumah. Itu bukan cerita horor, itu fakta yang terjadi di abad 21. Dan meskipun pemerintah klaim angka open defecation turun drastis, data di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak toilet kosong tak terpakai. Bahkan ada desa yang bangun toilet hanya untuk pencitraan, bukan untuk digunakan. Mereka butuh dana desa, jadi bangun toilet sebagai proyek simbolik, padahal warganya tetap BAB di semak-semak. Jadi, kalau kamu pikir ini cuma soal kebiasaan kecil, coba lihat lagi. BAB terbuka itu bukan cuma jorok, tapi juga pembunuh diam-diam. Ia merusak kesehatan, mencemari lingkungan, membahayakan perempuan, dan menghambat masa depan jutaan anak. Solusi sebenarnya bukan cuma bangun toilet, tapi ubah pola pikir. Dan itu, seperti yang kita lihat, jauh lebih sulit dari sekadar bikin program kampanye atau pasang poster di pinggir jalan. Di bab selanjutnya, kita akan lihat upaya pemerintah India menghadapi masalah ini, dan apakah benar-benar berhasil, atau cuma basa-basi belaka. Pada tahun 2014, pemerintah India meluncurkan program besar bernama Swachh Bharat Abhiyan, atau Misi India Bersih. Tujuannya mulia, membuat India bebas BAB terbuka dalam waktu 5 tahun. Dan untuk ukuran kampanye nasional, ini memang luar biasa besar. Dengan dana triliunan rupiah, jutaan toilet dibangun, poster dipasang di mana-mana, bahkan Perdana Menteri Narendra Modi sendiri ikut kampanye langsung sambil memegang sapu. Sayangnya, hasilnya nggak semanis janjinya. Iya, angka open defecation turun, itu fakta. Tapi banyak toilet yang dibangun akhirnya kosong, tidak digunakan, atau malah jadi gudang penyimpanan barang. Bukan karena warga nggak bisa pakai toilet, tapi karena mereka memang nggak percaya bahwa toilet itu penting. Di banyak daerah, toilet dibangun tanpa sistem pembuangan limbah yang layak.
Jadi begitu septic tank penuh, warga bingung harus kemana. Ujung-ujungnya, mereka lebih suka kembali ke sawah daripada repot-repot menguras toilet yang bau dan mahal. Belum lagi soal edukasi. Program ini lebih fokus pada pembangunan fisik toilet daripada perubahan pola pikir masyarakat. Padahal, kalau masyarakat masih percaya bahwa BAB di rumah itu kotor atau tidak sehat, mau dibangun berapapun toilet, tetap saja nggak akan dipakai. Dan yang lebih parah lagi, banyak proyek toilet dibangun hanya untuk pencitraan. Di beberapa desa, kepala desa bangun toilet cuma biar kelihatan aktif dan dapat dana desa lebih besar. Tapi setelah itu, nggak ada sosialisasi, nggak ada monitoring, dan ujungnya, toilet kosong, warga tetap BAB di tempat terbuka. Pemerintah bisa klaim penurunan angka open defecation hingga 90%, tapi data di lapangan seringkali berbeda. Survei independen menunjukkan, banyak daerah yang angka penggunaan toilet rendah meskipun akses tersedia. Artinya, masalah bukan infrastruktur lagi, tapi perilaku dan budaya, hal yang susah diubah cuma lewat anggaran. Jadi, meskipun Swachh Bharat Abhiyan berhasil secara angka, nyatanya belum cukup menyentuh akar masalah. Toilet dibangun, tapi tidak dipakai. Dana habis, tapi dampaknya minim. Dan BAB terbuka tetap menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang. Di bab terakhir nanti, kita akan lihat pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kasus ini, dan kenapa solusi sebenarnya nggak cuma soal bangun toilet. Jadi, setelah semua upaya, dana, dan kampanye besar-besaran, apakah masalah BAB terbuka di India benar-benar selesai? Sayangnya, jawabannya belum. Masalah ini bukan cuma soal toilet atau infrastruktur, tapi soal cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir itu nggak bisa cepat. Butuh waktu, butuh edukasi intensif, dan yang paling penting, komitmen kuat dari semua pihak. Bukan cuma pemerintah, tapi juga tokoh agama, guru, dan pemimpin lokal. Kalau kita lihat, banyak negara berkembang lain juga menghadapi masalah serupa. Termasuk Indonesia. Di beberapa wilayah, toilet tersedia, tapi tetap nggak dipakai. Warganya lebih suka BAB di sungai atau sawah karena sudah terbiasa. Dan ini sulit diubah cuma dengan poster atau himbauan. Pelajaran utama dari kasus India adalah, bangun toilet itu gampang, tapi ubah pola pikir itu susah. Tanpa edukasi dan pendekatan budaya yang tepat, program sanitasi bisa gagal meskipun anggarannya besar. Selain itu, masalah ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya air bersih. Karena tanpa akses air yang cukup, toilet cuma jadi pajangan. Ini bukan cuma isu kesehatan, tapi juga isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam. Dan yang terpenting, ini soal kesadaran masyarakat. Bahwa BAB terbuka bukan cuma jorok, tapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau satu orang BAB di sungai, maka seluruh desa bisa terkena dampaknya. Sayangnya, kesadaran itu nggak datang sendiri. Harus diajarkan sejak dini, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial. Dan sampai itu terjadi, BAB terbuka akan tetap jadi bagian dari kehidupan jutaan orang. Jadi, next time kalau kamu BAB di toilet yang bersih dan aman, coba syukuri. Karena bagi banyak orang di dunia, itu masih jadi kemewahan yang belum bisa mereka capai. Terima kasih sudah menonton. Like, share, dan subscribe ya agar kita bisa terus bahas isu-isu sosial yang gak cuma bikin mikir, tapi juga bikin gerak.